I lost everything. That dog was a final gift from my dying wife. John, it's who you did it to. John Wick is now in effect. You're going to die. Maybe not. Each other since we were 9 or 10. The Baba Yaga. Bayangin dunia di mana pembunuh bayaran punya aturan. Hotel mewah jadi zona netral, dan koin emas lebih berharga dari nyawa. Selamat datang di semesta John Wick. Dari balas dendam karena anjing, sampai konspirasi global high table, franchise ini tuh bukan cuma soal tembak-tembakan, tapi tentang dunia kriminal yang terstruktur, gelap, dan elegan. Di video ini, kita bakal bedah semua film John Wick dari chapter 1 sampai Ballerina. Ada plot twist gila, easter egg tersembunyi, dan fakta yang bikin kalian bilang, serius? Itu ada di situ. Siapkan popcorn, nyalain notifikasinya, dan mari kita masuk ke dunia si Baba Yaga. John Wick is the Baba Yaga. She's the baby Yaga. John Wick 2014. Kisah dimulai dari tragedi yang sangat sederhana, di mana John Wick, yaitu pensiunan pembunuh bayaran, kehilangan istri karena kanker. Satu-satunya peninggalan sang istri adalah tentu seekor anak anjing bernama Daisy. Tapi hidup damainya hancur ketika Yusef Tarasov, yaitu anak mafia Rusia, mencuri mobil Mustang milik John dan membunuh Daisy. Excuse me, how much for the car? She's not for sale. Tentu saja, hal tersebut adalah langkah yang salah. Bro, Yusef nggak tahu kalau dia itu baru menyentuh sang legenda hidup, yaitu Baba Yaga. It's who. Akhirnya John bangkit, dan dalam 101 menit dia menghabisi 77 musuh dengan gaya gunfu yang jadi ciri khas franchise ini. Film ini hampir nggak jadi karena sebenarnya budgetnya cuma $20 juta. Tapi karena koreografi dari Chad Stahelski, yaitu mantan stuntman dari Keanu Reeves, akhirnya film ini menjadi tonggak baru untuk film aksi modern. Plat mobil John, yaitu WUX369, diyakini sebagai referensi ke kode produksi dari Mustang klasik. Dan untuk Daisy, ini menjadi simbol sisi manusiawi dari John yang terakhir. Di akhir film, John mengadopsi anjing yang baru. Kelihatannya sangat sepele, tapi itu adalah tanda kalau dia masih mau hidup dan mungkin masih ingin berharap. How good's your laundry? New ones. John Wick Chapter 2 2017. John pikir dia itu bisa pensiun lagi, tapi dunia tidak mengizinkannya. Santino de Antonio, yaitu anggota high table, datang membawa marker, yaitu semacam janji darah yang harus dibayar. John disuruh untuk membunuh kakek Santino sendiri, yaitu Gianna, agar dia bisa mendapatkan kursi di high table. Setelah tugasnya selesai, Santino mengkhianati John dan menaruh bounty $7 juta di kepalanya. Semesta dari John Wick pun akhirnya melebar. High tables, Continental, Rushka Roma, yaitu dunia assassin yang kompleks, akhirnya mulai terbuka satu persatu. Ada sebuah fakta keren dari film ini. Adegan katakombs di Roma itu ternyata beneran di syuting di reruntuhan kuno tersebut. Dan adegan pembunuhan menggunakan pensil itu sebenarnya adalah callback ke urban legend itu sendiri, yaitu si John Wick di universe ini. Untuk adegan cermin di museum itu adalah homage ke Enter the Dragon. Plus kemunculan Laurence Fishburne ini menjadi reuni dari film The Matrix, karena sebelumnya Laurence Fishburne dan Keanu Reeves itu berada di film yang sama, yaitu The Matrix. I'll try and do this. You think you can take John Wick? Berikutnya, John akhirnya melanggar dari aturan emas tersebut, yaitu melakukan pembunuhan di dalam The Continental. Hasilnya, dia dinyatakan sebagai excommunicado dan menjadi buronan secara global. Pada film John Wick Chapter 3 Parabellum yang dirilis di tahun 2019, bounty-nya sendiri naik ke $14 juta. John jadi target semua orang dan dia lari ke The Director, yaitu pemimpin dari Rushka Roma, tempat masa lalunya berasal. Dari situ, ia pergi ke Casablanca, bertemu Sofia dan anjing-anjing pembunuhnya. Misi pun akhirnya semakin rumit karena dunia semakin brutal. John harus berurusan dengan adjudicator, melalui high table, dan dilema moral yang semakin berat. Fakta keren dari film ini adalah Keanu, pada adegan ketika Keanu Reeves naik kuda, itu sebenarnya adalah kuda beneran yang dinaikinya di tengah jalanan New York. Dan untuk anjing Sofia, latihannya tentu berbulan-bulan ya, agar bisa sinkron dengan aksi dari Halle Berry. Judul dari Parabellum itu diambil dari pepatah Latin, yaitu Civis Pacem Parabellum, yang artinya kalau mau damai harus siap perang. Itu John Wick banget sih. Winston akhirnya menembak John demi menjaga posisinya, tapi John akhirnya diselamatkan oleh Bowery King, yaitu dua orang yang dibuang dari sistem, yang mereka sendiri ingin bersatu untuk membalas dendam ke atas, tentunya ke high table.
Berikutnya, John Wick Chapter 4 yang dirilis di tahun 2023. Inilah klimaksnya. Dengan durasi film hampir 3 jam, Chapter 4 ini adalah epic dari film yang dipenuhi dengan darah, duel, dan juga filosofi pembunuhannya. Nah, John itu menantang High Table ke duel klasik melawan Marquis de Gramont. Lokasinya tentu berada di sebuah tangga bernama Sacred Square. Maaf kalau pengucapannya keliru. Di sisi lain, dia dibantu oleh Kane, yaitu pembunuh buta yang luar biasa, yang menggunakan striker, di mana Kane ini adalah seorang pemburu dengan motivasi yang cukup misterius. Ada fakta unik dari film ini, di mana adegan tangga ini sendiri di syuting selama 4 hari. Keanu Reeves jatuh berkali-kali agar mendapatkan shoot yang cukup sempurna. Dan total kill dalam film ini itu ada 151. Brutal, elegan, iconic. Untuk nama karakter Gramont, ini diambil dari bangsawan Prancis pada abad 17. Dan untuk soundtrack dari filmnya sendiri, ini menggunakan David Bowie, itu bersama dengan David Bowie di Club Berlin. Sungguh selera kelas atas sekali ya kan? Di film ini, John menang duel, tapi tentunya dia rebahan di tangga. Makamnya tertulis Loving Husband. Tentu hal ini membuat para fans berteori dan juga berspekulasi. Apakah John Wick beneran mati atau justru pura-pura mati? Dan sutradara dari filmnya sendiri bilang kalau mereka membiarkan kita menebaknya. Berikutnya, Ballerina 2025. Film Ballerina ini sendiri masuk ke spin-off karena latar waktunya di antara Chapter 3 dan juga Chapter 4. Kita ngikutin Eve, yaitu ballerina sekaligus assassin dari Ruska Roma yang ingin balas dendam atas kematian keluarganya. Eve dilatih dari kecil seperti John, tapi ceritanya lebih personal sebenarnya dan juga lebih kelam. John Wick, Winston, dan juga Sharon itu juga muncul di film ini. Jadi, ini bukan cerita spin-off biasa, tapi akan menjadi bagian utuh dari semestanya. Ya, mirip-mirip dengan yang terjadi di MCU. Ana de Armas sendiri latihan koreografi balet dan juga aksinya selama 3 bulan. Dan sutradaranya bilang kalau kita sepertinya akan ngelihat sisi gelap dari Ruska Roma yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Koreografi balet dari Eve itu kabarnya menyimpan kode tersembunyi soal High Table. Fans The X itu meyakini kalau film ini akan bisa menjadi kunci kembalinya John Wick di film berikutnya. Eve mungkin bukan sekedar balas dendam. Ada sebuah teori kalau dia sebenarnya juga bagian dari skema yang lebih besar dari universe John Wick, atau mungkin akan menjadi penerus dari Baba Yaga berikutnya. Kalau kita pikir-pikir, dari Daisy yang mati sampai duel di tangga Paris, semesta John Wick ini adalah perpaduan yang brutal dan sangat indah. Ada aturan, pengkhianatan, kehormatan, bahkan balas dendam, semua dikemas dalam dunia kriminal yang nyaris sempurna. Dan dalam film Ballerina, mungkin ini bukan yang terakhir. Mungkin ini justru akan menjadi awal baru dari universe John Wick. Kira-kira apa easter egg dari favorit kalian? Atau apakah kalian punya teori soal masa depan John Wick? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain notifikasinya, karena Baba Yaga mungkin belum benar-benar pergi. I'm not leaving. Your choice.